Selamat malam, perkenalkan nama saya Rinaldi Marsiano Leando, kelas B1 Ekstensi, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu keperawatan kritis dengan judul fraktur femur. Bab 1, konsep penyakit, definisi. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang retak atau parantanya tulang yang utuh, yang biasanya disebabkan oleh trauma atau luda paksa atau tenaga fisik yang ditentukan jenis dan luasnya trauma. Menurut Smeltzer 2018, fraktur adalah gangguan komplet atau tak komplet pada kontinuitas struktur tulang dan didefinisikan sesuai jenis keluasannya. Fraktur femur adalah diskontinuitas dari femoral salv yang bisa terjadi akibat trauma secara langsung atau kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian, dan biasanya lebih banyak dialami laki-laki dewasa. Etiologi fraktur femur dapat terjadi mulai dari proksimal sampai distal. Untuk mematahkan batang femur pada orang dewasa diperlukan gaya yang besar. Kebanyakan fraktur terjadi pada pramuda yang mengalami kecelakaan bermotor atau jatuh dari ketinggian. Biasanya klien mengalami trauma multiple. Pada fraktur femur, klien mengalami shock hipovolemik karena kehilangan banyak darah maupun shock neurogenik karena nyeri yang sangat hebat. Penyebab fraktur femur menurut Wahid 2013 antara lain: yang pertama, kekerasan langsung menyebabkan patah tulang pada titik-titik terjadinya kekerasan. Fraktur demikian terjadi bersifat fraktur terbuka dengan garis patah melintang atau miring. Kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. Bagian yang patah biasanya adalah bagian yang paling lemah dalam jalur hantaran vektor kekerasan. Ketiga, kekerasan akibat tarikan otot. Patah tulang akibat tarikan otot sangat terjadi. Kekuatan dapat berupa pemuntiran, penekukan, dan penekanan kombinasi dari ketiganya dan penarikan. Berikut klasifikasi. Pertama, kekerasan langsung menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. Fraktur demikian sering bersifat fraktur terbuka dengan garis patah melintang atau miring. Dua, kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. Bagian yang patah biasanya adalah bagian yang paling lemah dalam jalur hantaran kekerasan. Tiga, kekerasan akibat tarikan otot. Patah tulang akibat tarikan otot sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat berupa pemuntiran, penekukan, dan penekanan kombinasi dari ketiganya dan penarikan. 4. Fraktur corpus femoris atau fraktur batang femur. Fraktur corpus femoris adalah fraktur diaphysis femur yang tidak melibatkan daerah artikular atau metafis. Fraktur ini sering berhubungan dengan trauma jaringan lunak yang berat dan pada saat yang bersamaan terjadi luka terbuka. Batang femur didefinisikan sebagai bagian yang memanjang dari trochanter hingga kondil. Sebagian besar fraktur batang femur disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan trauma industri, khususnya kecelakaan yang melibatkan kecepatan tinggi atau kekuatan besar. Berikut yang kelima, fraktur suprakondylar femur. Fraktur femur suprakondylar melibatkan aspek distal atau metafis femur. Daerah ini mencakup 8-15 cm bagian distal femur. Fraktur ini sering melibatkan permukaan sendi pada pasien berusia muda. Fraktur ini biasanya disebabkan oleh trauma berenergi tinggi seperti tertabrak mobil. Fraktur suprakondylar femur lebih jarang dibandingkan fraktur batang femur. Faktor penyebab. Pertama, agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, dan neoplasma. 2. Agen pencedera kimiawi.
misalnya terbakar bahan kimia atau iritan. 3. Agen pencedera fisik, misalnya abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan. Manifestasi klinis fraktur adalah nyeri, hilangnya fungsi, deformitas, pemendekan ekstremitas, crepitus, pembekakan lokal, dan perubahan warna. Gejala umum fraktur adalah rasa sakit, pembekakan, dan kelainan bentuk. Pertama, nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang dimobilisasi. Spasme otot yang menyertai fraktur merupakan bentuk bidai alamiah yang dirancang untuk meminimalkan gerakan antara fragmen tulang. Kedua, setelah terjadi fraktur, bagian yang tidak dapat digunakan dan cenderung bergerak tidak alamiah atau gerakan luar biasa, bukannya tetap girit seperti normalnya. Pergeseran fragmen pada struktur lengan atau tungkai menyebabkan deformitas atau terlihat maupun teraba. Ekstremitas yang bisa diketahui dengan membandingkan ekstremitas normal. Ekstremitas tidak dapat berfungsi dengan baik karena fungsi normal otot bergantung pada integritas tulang dan tempat melengketnya otot. 3. Pada fraktur tulang panjang terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan bawah tempat fraktur. Fragmen sering saling melingkupi satu sama lain sampai 2,5 sampai 5 cm. Berikut, saat ekstremitas diperiksa dengan tangan teraba, adanya derik tulang dinamakan crepitus yang teraba akibat gesekan antara fragmen satu dengan lainnya. Uji crepitus dapat mengakibatkan kerusakan jaringan lunak yang lebih berat. Berikutnya, pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit terjadi sebagai akibat trauma dan pendarahan yang mengikuti fraktur. Tanda ini bisa baru terjadi setelah terjadi beberapa jam atau hari setelah cedera. Kedua, kesan keperawatan fraktur femur. Yang pertama, pengkajian keperawatan gawat darurat ditunjukkan untuk mendeskripsikan kondisi pasien saat datang dan adakah resiko yang membahayakan atau mengancam kehidupan dari pasien. Pengkajian dalam keperawatan gawat darurat dilakukan dengan primary survey dan secondary survey. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis mengenai respons pasien terhadap masalahnya kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasikan respons pasien, individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Intervensi keperawatan adalah setelah merumuskan diagnosa keperawatan, maka dilanjutkan dengan perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan. Adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai keluaran atau outcome yang diharapkan. Klasifikasi intervensi keperawatan pada nyeri termasuk pada kategori fisiologis yang ditunjukkan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi hemostatis. Implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan, diantaranya observasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir dalam proses keperawatan. Evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah ketika pasien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian tujuan atau hasil dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Demikian dari saya. Terima kasih.
Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional.